Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat, saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda ada dan berada. Berjumpa kembali dengan saya Abu Fikri dalam rangka kebaikan dan kebenaran untuk mempermudah langkah-langkah kita menuju jalan selamat, yaitu Allah dan Rasulnya. Nah, di sini saya tidak menjawab sebuah pertanyaan daripada saudara kita. Beliau bertanya kepada saya itu tentang hakikat. Apa itu hakikat? Nah, beliau tanya seperti itu. Jadi kita ini kadang-kadang lupa kalau kata yang kita katakan itu adalah bahasa asing. Bahasa asing. Nah, jadi hakikat itu asal katanya hakun. Benar. Nah, itu adalah bahasa Arab, bukan bahasa kita Indonesia, bukan. Nah, dijadikan sebagai bahasa Indonesia. Digunakan kalimat hakikat. Maka tulisannya itu sebetulnya HQ, hak. Nah, itu. Tapi di Indonesia tidak, HK, hakikat. Karena beliau bertanya kepada saya tentang apa itu hakikat, maka saya tulis di bawah itu, nanti akan kita buatkan videonya itu. Nah, itu. Nah, jadi hakikat itu artinya sesuatu yang kita bicarakan. Nah, yang kita angkat adalah inti pembicaraan, bukan luarnya, tapi inti pembicaraan. Contoh seperti ini. Saya bawakan sebuah buah-buahan yang ada durinya. Nah, jika itu saya tanyakan kepada kita, ini apa? Pasti mereka akan mengatakan itu buah durian, Pak Abu Fikri. Nah, dia menunjuk kepada benda yang dia lihat. Kita jawab, itu bukan buah durian, tapi kulit buah durian. Kan? Nah, ini sudah pembicaraan ini. Nah, kemudian kita kupas, maka muncullah bentuknya kuning, lonjong, ditekan lembut, baunya semerbak, merangsang untuk kita menyantap. Nah, ini apa ini? Oh, itu kalau tadi kulit ya Pak Abu, ini buahnya. Yes, ini buahnya. Oke. Nah, sekarang saya pengen tanya Pak Abu Fikri, mana duriannya? Kalau tadi kulit, oke, yang ada duri. Kalau ini buah, yang lonjong-lonjong. Sekarang saya tanyakan, mana duriannya itu Pak Abu Fikri? Duriannya, oke. Silakan saudaraku makan. Makan. Enak, enak. Renyah, renyah. Manis, manis. Sedap, sedap. Betul, betul. Terasa, terasa. Coba jelaskan rasa yang Anda rasakan. Kenikmatan yang Anda nikmati. Rasa enak yang Anda nikmati. Anda jelaskan. Berpikirnya. Ya, bagaimana ya Pak Abu untuk menjelaskan sesuatu yang kita rasakan? Kayaknya tidak bisa. Betul? Betul. Nah, yang Anda rasakan tapi Anda tidak bisa menyuarakan, mengatakan, itulah durian. Kalau yang bulat-bulat panjang, itulah buah durian. Kalau yang berduri-duri, itulah kulit durian. Ya. Nah, durian itu yang hanya bisa dirasakan, itulah hakikat. Itulah hakikat. Kalau kulitnya bukan hakikat, itu syariat. Itu syariat. Syariat itu artinya jalan untuk menuju kepada hakikat. Jalan. Nah, kalau buahnya
itulah torika. Torik itu artinya jalur. Tergantung kita membahas buah apa. Sekarang kita sedang membahas jalur durian. Kalau kita berbicara rambutan, ya jalur rambutan. Kalau kita berbicara nangka, ya jalur nangka. Jadi jalur itu disebut dengan torik. Jalan yang sifatnya menunjukkan kepada inti harapan. Inti tujuannya itu hakikat tadi. Nah, hakikat itulah durian yang hanya bisa kita pahami dengan rasa. Jadi memahami hakikat itu dengan rasa. Bukan dengan penglihatan mata, bukan dengan pendengaran telinga, tapi dengan rasa. Jadi itu saudaraku yang disebut dengan hakikat. Dalam semua bentuk. Dalam semua bentuk kejadian, dalam semua bentuk persoalan. Itu hakikat. Makanya kalau kita mendengarkan orang membaca kitab Quran, misalnya begini, Bismillahirrahmanirrahim. Itu hanya lafaz yang disuarakan, dikatakan oleh seorang manusia tentang apa yang dia baca dari tulisan yang ada pada buku. Nah, tulisan itu adalah syariat. Tulisan itu adalah syariat. Yang artinya dengan nama Allah yang pengasih dan maha penyayang. Itu syariat yang mengantarkan kepada hakikat. Nah, torikatnya apa? Torikatnya mana? Yaitu terjemahannya itu. Ada torikat Persi Indonesia, ada torikat Persi Arab, ada torikat Persi Amerika, Cina, Inggris, macam-macam itu. Artinya terjemahannya itu, saudara. Itu torikat. Nah, kalau hakikatnya itu sesuatu yang dibicarakan itu, yang dengan nama Allah. Berarti Allah itu nama. Dia hanya ada seketika kita sebut Allah, Allah, Allah. Nah, itu. Atau kita tulis alif lam lam ha. Tulisannya Allah. Itu hanya nama. Nama. Nah, yang kita cari bukan nama, yang dengan nama. Karena kita membahas Allah, ya, yang dengan nama Allah. Mana dianya, siapa dianya, mana ianya, benda itu. Dan itu tidak cukup. Allah ceritakan, Rasul ceritakan sifatnya. Dia pengasih, dia penyayang. Artinya dia pemaaf, dia penyantun. Dia tidak pernah benci, tidak pernah marah, tidak pernah murka, tidak pernah memukul, tidak pernah mengazab. Itu. Kalau kita mendengar ada dia mengazab, berarti kita salah paham. Dia tidak pernah mengazab. Yang mengazab kita itulah diri kita sendiri. Pola pikir kita sendiri, pola rasa kita sendiri, pola laku kita sendiri. Makanya dia mengatakan fazuku azaba bima kuntum ta'malun. Ya kamu rasakan azab ya lekona, ya ulah kamu juga, ya perbuatan kamu juga, efek daripada persoalan kamu juga. Dan kalau aku kata Allah, kalau aku kata Rasul, itu hanya memfasilitasi. Ada surga dan neraka, ada baik, ada buruk, ada mudah, ada susah. Ya kamu pilih sendiri. Tapi karena kamu condong kepada susah, condong kepada salah, condong kepada kemurkaan, condong kepada penderitaan, condong kepada siksaan, ya gimana lagi? Karena Allah Rasul sudah memberikan standar akal fikir kepada kita untuk menyeleksi apa yang harus kita pilih. Kan gitu. Nah, kembali persoalan tadi, malah syariat, hakikat, ma'rifat. Nah, tapi kita belum ma'rifat ya, kita belum batas hakikat. Itu tadi. Jadi ya Bismillahirrahmanirrahim itu lafaz yang dilafazkan, yang dikatakan, yang disuarakan dari sebuah tulisan. Itu masih syariat. Terjemahan itu torikat, jalur.
Hakikatnya itulah yang diceritakan itu. Bahkan saya sering mengatakan, ini kajian hakikat, ini kajian hakikat. Berarti kita masuk pada kajian rasa. Rasa. Sudah masuk pada esensi. Carilah yang dengan nama Allah. Siapa yang dengan nama Allah? Dia pengasih, dia penyayang. Oke. Siapa dia yang mengasih, dia penyayang? Maka masuk ke ayat kedua, alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, itu dia. Alhamdulillahi rabbil alamin. Jadi alhamdulillah itu bagi Allah dia. Ya, alhamdulillah itu adalah bagi Allah. Dipertuang agung atas Allah di alam semesta. Begitu. Nah, yang perlu kita pahami, alhamdulillah itu terdiri dari dua kata, bukan satu kata, dua kata itu. Alif lam dan hamdu. Alif lam itu adalah nama Allah, hamdu nama beliau. Beliau mana? Beliau yang dengan nama Allah tadi. Nah, itu. Allah nama, hamdu itu beliau yang dengan nama al tadi atau Allah tadi. Nah, gitu. Jadi kalau dia bergeser sedikit, dia tidak alhamdulillah lagi, tapi Ahmad. Nah, seketika dia berada dalam batang tubuh jasad hamba Allah yang disebut dengan manusia, dia berubah nama menjadi Muhammad. Jadi alhamdulillah, Ahmad, Muhammad itu lain-lain. Kalau alhamdulillah itu seketika ada perpaduan antara dia dengan Allah, itu alhamdulillah. Kalau Ahmad tetap perpaduan, tapi dia menunjuk kepada diri individunya dia, yang isinya adalah sidik, amanah, tabligh, fatwa. Nah, kalau Muhammad adalah tubuh berjasad, casingnya dia, sarangnya dia, di mana dia ada dalam tubuh itu. Nah, sosok itu disebut dengan Muhammad. Nah, makanya kajian-kajian hakikat itu, di samping dia bisa disuarakan, bisa dikatakan, bisa diceritakan, tapi dengan rasa. Bahkan bisa kita katakan bahwa segala sesuatu yang diceritakan tentang ilmu hakikat sebenarnya itu hanya untuk mempermudah paham. Sejatinya tidak bisa disuarakan, tidak bisa dikatakan, tidak bisa diceritakan. Sama dengan rasa durian tadi. Tapi bagaimana kita tidak menceritakan? Bagaimana kita tidak mengatakan? Sedangkan ini harus dijelaskan kepada kaum, pada umat. Kan begitu. Maka segala sesuatu yang kita ceritakan dalam ilmu hakikat sejatinya adalah cara untuk mempermudah paham. Gitu. Nah, itulah hakikat. Kalau ma'rifat itu lain lagi. Itu di atas hakikat. Ma'rifat itu artinya paham. Ya, paham. Jadi seseorang itu sudah masuk syariat, sudah masuk tarekat, masuk pada hakikat, maka dia paham. Kenapa paham? Dia mengenal kembali sesuatu yang dia pernah kenal tapi dia lupa. Paham. Itu ma'rifat. Usulnya adalah dia kenal jadi lupa. Akhirnya harus dicari kembali untuk dikenal. Itu. Sama dengan belajar. Belajar adalah mengingat kembali sesuatu yang pernah kita ingat tapi kita lupa. Itu belajar. Kalau ma'rifat juga tak jauh beda dari itu. Artinya mengenal kembali sesuatu yang pernah kita kenal kita lupa. Mengenal kembali. Jadi belajar, ya, tujuannya adalah paham. Paham didapat dari belajar. Berbeda, orang tahu dengan orang paham berbeda. Orang tahu ya sekedar tahu. Kalau orang paham dia sangat mengerti. Luar dalam, atas bawah, zahir batin, syariat hakikatnya dia paham. Biasanya orang paham itu tidak banyak suara, tidak banyak kata. Dia cuma bisa senyum dan mengangguk-angguk. Atau dia menangis sambil menggeleng-geleng. Itu saudara. Nah, jadi itu saja dulu. Atas pertanyaannya, apa itu hakikat, Pak Bu Fikri? Hakikat adalah kebenaran yang sebenar-benarnya.
Yaitu dilalui, artinya sebelum kita sampai kepada dia, kita harus melewati syariat dulu, kemudian torikat dulu, baru masuk hakikat. Terakhir saya katakan ma'rifat tadi, paham, kita kenal dia, maka disebut dengan ma'rifat. Oke, demikian saja, semoga bermanfaat. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.